gereja yang mempercantik diri. Nah, gitu kan. Kalau satu hamba Tuhan pernah juga cerita, dia berkata gereja yang memperhatikan yang kelihatan, Pastor. Gereja harus dibangun suasana yang bagus, ambience, lightingnya harus yang paling bagus, waktu masuknya dan sebagainya. Nah, saya sering kali dengar, Pastor, orang kalau sudah profesional tidak ngeroh. iya. Orang kalau sudah ngeroh acak-adul. Hari ini saya bilang tidak. Dua-duanya harus dapat. Kita harus bisa ngeroh, tapi kita harus bisa kasih excellent. Karena Daniel menerima namanya roh excellent. Iya. Jadi gereja tidak boleh terus sembarangan pemain musik ala kadarnya, hanya bisa main di kunci C. Ya kita pembicaranya pusing toh kalau dia hanya bisa main di kunci C. Yang penting ngeroh, nggak bisa. Kamu harus belajar. Welcome keluarga Higher Than Ever Church. Di podcast Deep Talk with Pastor, kami ingin menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan saudara dari sudut pandang Higher Than Ever Church Pastors. So, stay tuned, cause the truth shall set you free. Kebenaran yang kamu ketahui akan memerdekakan kamu. God bless. Shalom keluarga Higher Than Ever Church. Kita bertemu lagi dalam podcast Deep Talk with Pastor. The truth shall set you free. Kebenaran yang kita ketahui akan memerdekakan kita. Saudara semua, bagaimana kabar? Saudara semua yang ada di rumah, keluarga Higher Than Ever Church. Saya berdoa semua dalam kondisi bahagia, diberkati Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar sesuatu hal yang ajaib lagi, yaitu tentang sihir dalam gereja. Wah, saya tahu pasti saudara yang ada di rumah langsung scroll nih, waduh maksudnya apa ini ya, sihir dalam gereja. Dan di tengah-tengah kita sudah bersama-sama dengan kita di studio ada Pastor Hengki Kusworo. Shalom Pastor. Shalom Pastor Mike. Ya, bagaimana kabarnya Pastor? Luar Baik biasa, semua. Luar biasa. Memberkati. Pastor, ini ada satu tema yang menurut saya ini mungkin jarang ya pasti ya, sihir dalam gereja nih Pastor. Pasti jemaat juga bertanya-tanya, waduh masa gereja mempraktekkan sihir, emang dukun ya ini Pastor. Nah, apa sih sebenarnya Pastor, kita mau tanya bersama-sama, kita akan gali bersama-sama tentang sihir yang ada di dalam gereja Pastor. Dan hari ini saya ingin langsung tanya aja Pastor, apa sih sebenarnya sihir dalam gereja itu Pastor? Ya, jadi begini, keluarga Higher Than Ever atau saudara pun dimanapun berada yang melihat acara ini, sihir dalam gereja itu bukan praktek seperti dukun, kemudian pakai kemenyan dan kemudian main sihir pakai rapal seperti buku-buku itu yang segala macam, itu bukan seperti itu. Tapi ini sudah terjadi sebetulnya sudah sekitar mungkin 6.000 tahun yang lalu. Kalau itu usia bumi itu sudah terjadi apa? Itu adalah sebuah spirit yang menunggangi dalam hidup seseorang, yang akhirnya ujung-ujungnya adalah memanipulasi, memberikan intimidasi, dan akhirnya mengontrol hidup seseorang, dan akhirnya sampai orang itu tidak mempunyai conscience, tidak mempunyai akal sehat lagi untuk melihat kebenaran, tapi lebih menurut kepada orang itu daripada menurut kebenaran firman Tuhan. Itu yang dinamakan sihir. Sampai suatu kali orang bertanya, kok bisa ya tidak masuk akal sehat yang dilakukan, yang diminta, sampai keluar uang begitu banyak, dia bisa begitu nurut melakukan semuanya itu tanpa berpikir panjang tentang keluarga dan anak dan istrinya. Dia bisa begitu loyal dan luar biasa. Itu apa namanya ya? Sihir. Jadi orang itu kayak kena sihir. Istilahnya kena, bukan karena dirapal sama seseorang, karena ini adalah di dalam gereja. Artinya itu adalah orang-orang yang oknum ada dalam gereja, terutama orang-orang yang punya otoritas, yang seringkali memanfaatkan kondisi atau jabatannya sebagai pemimpin yang katanya mendengar suara Tuhan, yang mendengar suara Tuhan, bukan katanya, yang mendengar suara Tuhan, karena saya juga percaya suara Tuhan. Nah, tapi seringkali itu jadi sebuah manipulasi yang sebetulnya dia tidak mendengar. Dan biasa korbannya adalah jemaat yang sebenarnya cinta Tuhan, sebenarnya justru malah yang cinta Tuhan ya Pastor. Justru yang cinta Tuhan, yang berdedikasi, yang submissionnya luar biasa, yang mencari Tuhan, yang hidupnya totalitasnya luar biasa, seringkali jadi korban malah. Nah, kan kasihan kan. Makanya kenapa saya ingin bahas ini, supaya yuk jemaat sama-sama, Tuhan Yesus saja tidak pernah dia memaksa kita. Di kitab Wahyu 3:20, dia berdiri di muka pintu dan mengetuk. Kalau ada orang mendengar suaraku, mendengar dan membukakan pintu, baru Tuhan Yesus masuk. Artinya Tuhan memberikan free will buat manusia. Kalau aku selama tidak membuka pintu, ya Tuhan Yesus gak akan masuk.
Itu sebuah free will yang Tuhan berikan kepada manusia yang kita tidak bisa ganggu gugat. Kenapa kita akhirnya menjadi orang yang terkaptif atau tertawan dengan pribadi seseorang yang engkau idolize, yang engkau idolakan karena dia peka, karena seorang nabi Tuhan atau seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Begitu Pastor Mike. Pastor. Nah, bagaimana kita membedakan nih, Pastor? Ada orang-orang yang mengatakan suatu firman Tuhan, pesan lah gitu ya, suara Tuhan, dengan orang yang ternyata sedang melakukan sihir kepada kita. Biasanya gini Pastor, saya selalu berkata ini, kadang pribadi orang yang melakukan sihir atau yang sedang ditunggangi oleh spirit ini atau roh Isabel saya sebutnya, itu seringkali juga orang yang gak sadar. Karena manusia tuh mempunyai kecenderungan adalah pingin di idolize, diagungkan, di admire atau dipuja-puja. Dan dijadikan sebuah tanda petik tanpa disengaja jadi kultus. Nah, orang kalau sudah sampai kepada kultus, kata A, kata B, kata pendeta A, Bapak pendeta, semua kata A, kata beliau, dan akhirnya dikultuskan, itu adalah paling rentan sekali untuk orang itu bisa memanipulasi atau mempraktekkan sihir. Wah, itu seperti pedang bermata dua itu. Iya. Bisa berbahaya sekali. Makanya kan hamba Tuhan itu tidak boleh mencari kemuliaan untuk dirinya sendiri. Harus memberikan kemuliaan segalanya kepada Tuhan. Yesaya berkata, aku tidak pernah membagikan kemuliaanku kepada manusia sedikit pun. Karena manusia itu gak akan tahan dengan namanya pemujaan istilahnya. Karena manusia tidak boleh dipuja. Manusia tidak boleh di worship. Iya. Nah, itu yang seringkali kena prakteknya kan orang-orang mulai memuja. Tapi kalau ditanya, kamu tuh memuja dia? Enggak. Kamu mengidolakan? Enggak. Selalu jawabannya enggak. Padahal secara tindakan realitanya iya. Kena praktek ini sebenarnya. Padahal manusia ini biasanya memang selalu mencari idol gitu. Ya, kan? betul. Dari awal sudah juga dulu apapun sesuatu yang luar biasa jadiin wah ini jadi idol buat mereka, dan itu sangat berbahaya sebenarnya buat hamba Tuhannya sendiri. Tuhan sendiri. Buat orang-orang yang menyampaikan dulu nih Pastor, orang-orang yang dipakai Tuhan sebenarnya ya dalam hal kepekaan juga, apa sih yang menjagai mereka supaya jangan sampai dia kena ke spirit yang namanya sihir dan juga spirit Isabel lah yang beroperasi. Ini jadi saya pun mengingatkan diri saya sendiri atau hamba Tuhan yang hari ini lagi viral, lagi dipakai Tuhan luar biasa, lagi digemari banyak orang, di mana-mana dipuja-puja, diajak foto bersama, kemudian seringkali ditraktir kemana-mana. Ya saya bukannya melarang itu, enggak, boleh, enggak apa-apa. Tapi kalau sudah too much, sudah terlalu berlebihan, dan kemudian tanda petik nih, pendetanya hamba Tuhan ini sudah merasa bahagia, senang, bisa menikmati pemujaan itu atau menikmati treatment yang seperti itu berbahaya. Kenapa? Karena tugas seorang hamba Tuhan itu kan kita vessel ya. Kita ini kan bejana saluran. Kita harus mengarahkan orang itu ke Tuhan Yesus. Tidak boleh senternya akhirnya ke pendeta itu. Kalau sudah senternya ujungnya adalah pendeta itu, kata pendeta itu, kata pendeta itu, kata pendeta itu bukan apa lagi kata Tuhan, lebih apa kata pendeta, akhirnya jadi idolize atau jadi tempat pemujaan. Orangnya sendiri juga tidak sadar, yang memuja-muja juga tidak sadar. Nanti ujungnya adalah buahnya menjadi rusak. Berarti ini hamba Tuhan perlu berhati-hati sekali ya, Pastor ya. Betul. Sangat rentan dengan karena siapapun bisa kena. Dan bisa tidak sadar mungkin. Tidak sadar. Saya pernah dengar salah satu khotbah Pastor Hengki juga yang membahas soal Spirit Isabel. Karena dulu katanya Pak Hengki juga waktu sekolah juga ada seorang hamba Tuhan yang suruh buat perjanjian tuh. Iya. Jadi waktu SMA itu ada seorang hamba Tuhan dipakai Tuhan luar biasa, dan saya tidak tidak doubting atas kenabian beliau. Dia dipakai dalam kenabian, bahkan dia bisa bongkar dosa orang di muka umum itu dengan sangat detail, tunjuk orangnya, tentang perzinahan, tentang lesbian, tentang homoseksual itu dia bisa menunjuk sedetail itu. Dan itu saya percaya itu adalah kuasa Tuhan, pengurapan yang Tuhan pakai melalui beliau. Cuma suatu kali, karena beliau itu sangat, bagaimanapun orang Indonesia itu sangat suka dengan hal yang supranatural. Iya. Ya kan, bisa nunjuk orang dengan tepat, A dan B kok bisa istilahnya berbuat dosa kok bisa ketahuan, bisa nunjuk orangnya loh Pastor. Nah suatu kali ya Mbak Tuhan ini, karena saya waktu juga masih SMA atau kuliah,
cukup memuja dia, atau istilahnya tanda petik juga demen dengerin khotbahnya, hampir tiap hari saya dengerin juga. Suatu kali dia buat sebuah peraturan atau surat tulisan yang berkata kepada gembala saya, berkata buat aturan supaya anak-anak itu tidak boleh pacaran sampai umur 21 tahun. Nah, hari itu sebetulnya maksud pendeta ini juga baik supaya tidak terjadi orang jatuh dalam dosa, perzinahan atau segala macam yang kenajisan itu terjadi, makanya dibuat sebuah peraturan seperti itu. Dan itu sudah dibuat draftnya, sudah diketik dan tinggal tanda tangan daripada pendeta dan para peserta termasuk saya. Untuk berjanji kepada Tuhan bahwa tidak akan pacaran sampai umur 21 tahun. Nah, pada saat sudah dibuat seperti itu, tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan, istilah saya lah nabi turun gunung. Seorang kong berkata, terus berkata, ini apa-apa, ini ada apa? Ini ada sebuah peraturan supaya kita menjaga hidup anak-anak muda tempat kita untuk supaya dia tidak jatuh dalam dosa perzinahan. Jadi buat sebuah perjanjian dengan Tuhan bahwa dia tanda tangan. Begitu itu ini kita nggak sadar loh, nggak tahu Mas Arya. Sebenarnya spirit akan masuk di dalamnya. Tiba-tiba si engkong ini atau seorang hamba Tuhan yang seorang nabi Tuhan ini dipakai Tuhan, dia berkata begini, begitu kamu buat, begitu anak-anak tanda tangan semua, kamu akan mengizinkan roh perzinahan semakin luar biasa. Kenapa? Karena siapa yang bisa menjanjikan bahwa mereka tidak melanggar? Kalau dia sudah tanda tangan di hadapan Tuhan dan manusia bahwa dia tidak akan melanggar sampai usia 21 tahun dan dia melanggar, dituntut setan. Dan anak itu akan kasihan sekali hidupnya, pasti akan mengalami gocohan setan begitu luar biasa. Nah, hari itu berkata kamu buat ini malah terjadi kuasa dosa. Taurat itu adalah kuasa dosa. Begitu ada hukum Taurat, orang malah cenderungnya pelanggarannya terjadi. Makanya kenapa kita tidak bisa melakukan 613 peraturan hukum law, harus diganti dengan hukum kasih. Ya karena apa? Semakin banyak peraturan, semakin pelanggaran dosa itu terjadi. Semakin banyak. Kuasa dosa itu adalah hukum Taurat. Nah, jadi akhirnya ini salah, nggak boleh. Kamu buat akan majata banyak anak-anak yang terjebak istilahnya. Iya. Itu. Nah, maksudnya sesuatu kan sebenarnya baik ya, Pastor ya. Iya. Kok dia bisa masuk, apalagi mungkin hamba Tuhan ini memang peka dengan suara Tuhan. Dia juga menyampaikan kok bisa ada seperti itu gitu loh, Pastor. Kan sebetulnya tujuannya kan cuma satu, ingin menjaga supaya anak-anak itu kan hidup murni, Pastor. Iya. Supaya tidak jatuh dalam dosa perzinahan. Kenapa ambil umur 21? Karena 21 adalah usia kedewasaan. Iya. Seperti Alkitab. Makanya kenapa ambil usia 21? Jangan sampai mereka pacaran di usia 15, 16, masih bocah, masih kecil, udah pacaran dan segala macam. Belum bisa mikir, Pastor, nanti salah. Masih ngompol, istilahnya begitu. Tiba-tiba pacaran. Sebetulnya bagus. Cuma peraturan yang dibuat oleh karena inisiatif dari manusia itu, tanda petik kelihatannya baik, belum tentu berkenan di hati Tuhan. Itu bisa menjadi sebuah celah untuk mereka malah jatuh. Karena dia tidak akan bisa memenuhi perjanjian itu, dan itu akan dituntut loh, Pastor, sama setan. Nah, itu yang berbahaya di situ. Kemarin saya ini, karena waktu saya dengerin khotbah Pastor Hengki itu, saya mikir kemarin, istri saya juga sempat tanya pada saat pentahbisan itu, apakah kan ditanya, apakah saudara sanggup mengerjakan seluruh isi firman loh Pak Pastor? Terus istri saya dia tidak jawab gitu. Selesai dia tanya, yang aku takut tadi ditanyain gitu. Lah kita kan tidak sanggup ya kalau menyelesaikan semua isi firman. Kita kan tidak hebat. Saya bilang iya juga ya. Waduh gimana nih? Oh enggak, saya tuh dengannya bukan apakah saudara sanggup melakukan semua, enggak, tapi apakah saudara mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kan gitu. Ya mau, bukan berjanji. Itu kan ini kan perjanjian. Oh ya. Perjanjian itu tidak melanggar berpacaran sebelum usia 21 tahun. Berjanji istilahnya gitu. Itu yang berbahaya. Iya. Oke. Nah, Pastor, bagaimana sekarang jemaat atau juga teman-teman yang menyaksikan juga, tentu kan mereka ini sekarang gereja di mana-mana ya, Pastor ya. Nggak cuma di onsite lah gitu. Mereka bisa ikut gereja persekutuan atau banyak sekali di lewat media sosial. Juga mendengarkan pendeta-pendeta yang bukan cuma di gereja kita saja, buat jemaat kita, mereka juga dengar pendeta-pendeta dari luar sana. Nah, bagaimana supaya jemaat ataupun juga teman-teman yang menyaksikan podcast ini juga bisa mengerti bahwa ini pembicara atau ini gereja atau persekutuan atau apapun yang mereka ikuti di YouTube itu aman dari yang namanya spirit Isabel ini, atau juga sihir yang
dikeluarkan oleh gereja atau persekutuan atau orang mungkin pribadi yang mereka bisa ikuti lewat YouTube dan sebagainya. Biasanya roh ini tuh adalah yang ditunggangi ya Pastor dengan roh Isabel itu biasanya adalah salah satu hamba Tuhan yang punya jabatan kenabian. Okay. Karena kalau hamba Tuhan yang punya jabatan kenabian itu biasanya kan berkata "Thus says the Lord", Tuhan berkata, Tuhan berkata, Tuhan berkata, Tuhan berkata, dan tanda petik Tuhan berkata, saudara harus yang mendengar harus nurut. Ya kan? Makanya kenapa orang Kristen harus ngerti banget tentang kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran itu yang menyelamatkan. Nah, selama hamba Tuhan itu bicara sesuai dengan firman dan tidak keluar dari konteks firman dan tidak melanggar konteks firman, itu masih aman. Oke. Tapi kalau sudah keluar dari konteks firman, dan apalagi sudah melanggar konteks firman, ya saudara boleh berkata, walaupun kau berkata Tuhan berkata, ya saudara berkata berhak tidak. Gitu ya. Berarti balik lagi ke yang nonton harus punya dasar firman yang Cukup kuat. Ya, contoh nih, saya pernah dengar tuh salah satu khotbah berkata, saya tunggu sampai jam 12 siang ini Tuhan bicara kamu harus membawa korban persembahan sekian. Saya tunggu sampai jam 12 siang. Maaf, dasar firmannya mana? Kan tidak ada. Kenapa kita harus terintimidasi dengan ketakutan karena hamba Tuhan ini mungkin juga peka dengar suara Tuhan, dan kemudian tiba-tiba dia berkata harus bawa korban sampai jam 12 siang. Kalau tidak Tuhan murka, Tuhan marah. Karena ini keluar bukan karena out of love, kasih, tapi keluar karena sebuah ketakutan, dan akhirnya kita membawa korban kita karena kita takut. Itu karena manipulasi namanya sihir. Roh Isabel. Pastor, ciri-cirinya berarti sekarang kira-kira kalau orang dengar sesuatu atau ya nggak tahu nanti bergabung mungkin dalam satu gereja atau mengikuti persekutuan atau apa. Karena jujur di tempat kita juga banyak orang yang ikut persekutuan di luar selain di gereja kita juga, supaya mereka ini bisa minimal meraba ya bahwa aduh ini persekutuan ini ada spirit yang sebenarnya bekerja di dalamnya yang bisa berbahaya. Nah, kalau saya tadi dengar Pastor Hengki jelaskan, pertama pasti ada yang namanya intimidasi, Pastor, ya kan? Yeah. Intimidasi dalam setiap suara Tuhan yang diucapkan ada intimidasi. Nah, selain itu apa nih, Pastor? Orang-orang yang sepertinya tadi jawatan kenabian yang mengajar itu terkena spirit ini. Oh, biasanya roh ini bekerja melalui ancaman. Ya. Kemudian sebuah ketakutan yang sedang dihembuskan, kemudian memanipulasi orang itu, dan kemudian seringkali memberikan sebuah punishment, hukuman. Contohnya misalnya, kalau kamu tidak membawa korban hari ini, kamu tidak akan mencapai kepada destinimu. Punishmentnya muncul, ancaman itu muncul. Dan itu membuat orang akhirnya menjadi takut. Kalau kamu misalnya keluar dari kelompok ini, misalnya dari persekutuan atau dari gereja ini, hidupmu tidak akan masuk surga. Kamu kalau keluar dari gereja ini, kamu tidak akan mencapai kepada destiny hidupmu. Maaf, kok cuma gerejamu? Ya kan? Apakah berarti cuma gereja kita saja yang masuk surga? Apakah persekutuanmu saja yang bisa membuat kau masuk surga, mencapai destiny? Selalu disertai dengan sebuah ancaman-ancaman seperti roh Isabel. Isabel beroperasi di zaman itu adalah dalam hidup Elia, pada saat dia mengucapkan perkataan-perkataan, kalau aku tidak membuat engkau seperti nabi-nabi yang kau bunuh hari ini, menjadi salah satu di antara mereka, aku gak akan tidur. Aku akan kejar engkau sampai mati. Dan perkataan Isabel yang dibawa oleh messengersnya, bukan Isabel sendiri itu. Makanya roh ini hanya bisa dihadapi dengan cara konfront. Roh ini tidak bisa dihadapi dengan cara engkau mendapat kabar dari orang lain, mendapat WhatsApp atau mendapat cerita dari orang lain. Roh ini hanya bisa dihadapi dengan cara konfront. Begitu dia mendengar kabar itu dari Isabel, nabi yang habis membunuh 450 nabi Baal dengan cara dislaughter, disembelih di sungai Kison, bisa sangat ketakutan. 450 nabi Baal, mungkin berang juga tuh, yang sudah menerah-nerah tubuhnya, penuh dengan darah. Tiba-tiba hanya satu perempuan, dan itu hanya utusan, bisa membuat seorang Elia nabi besar yang mendatangkan api dari langit, yang membuat satu bangsa bertobat dalam sebuah KKR besar. Bisa lari ketakutan hanya satu berita. Itu kena roh Isabel. Dan praktek hari ini di dalam gereja zaman sekarang adalah banyak anak-anak Tuhan seringkali terintimidasi oleh karena perkataan hamba Tuhan ini berkata, kalau kamu nggak begini-begini kamu akan seperti ini. Jadi ketakutan.
Kena roh Isabel. Oke. Dasar hubungan kita dengan Tuhan itu kan karena kasih. Nah kalau Tuhan Yesus yang ngetuk pintu, kenapa kamu takut dengan hamba Tuhan yang mengancam kamu? Ada hamba Tuhan yang berkata, kalau kamu tidak kasih perpuluhan, kamu terkutuk kamu. Bukan aku anti perpuluhan ya. Tapi ucapan hamba Tuhan berkata, terkutuk kamu kalau kamu tidak membayar perpuluhan. Kenapa engkau terintimidasi dengan perkataan itu? Kamu memberi perpuluhan karena engkau belajar takut akan Tuhan. Kata kitab Ulangan seperti itu. Kau memberi perpuluhan karena out of love, karena kasih. Karena kamu memberi, karena itu bukan milikmu, itu adalah milik Tuhan. Tapi bukan karena ancaman. Kalau dalam bentuk sebuah ancaman semua, keluar dari destiny, kamu tidak bisa masuk surga, kamu tidak akan di rapture. Ya saudara perlu pertanyaan. Dia bukan Tuhan. Kenapa dia bisa bertindak melebihi Tuhan? Tuhan aja ngetuk pintu. Betul nggak Mas? Iya. Nah itu yang terjadi, cara beroperasinya spirit ini. Yang akhirnya keluar satu kata yang saya selalu pakai katanya, blind submission. Penundukan diri yang buta. Ada petik juga dengan ketakutan. Iya. Karena hari-hari ini juga lagi rame ini Pastor yang di Korea kan Pastor ya. Ya, 4 sekte yang dibahas. Sekte yang dibahas sama sebuah surat kabar besar di media sosial. Itu 4 sekte itu kan semua kan beroperasinya dengan roh Isabel. Karena kultus individunya sangat kuat. Dan hamba Tuhan yang dipakai adalah hamba Tuhan yang berkarismatik. Hamba Tuhan yang mempunyai kepekaan tersendiri. Hamba Tuhan yang mempunyai karunia kesembuhan. Hamba Tuhan yang mempunyai nilai plus dibandingkan dengan yang lain. Tidak mungkin orang biasa. Iya. Jadi tidak mungkin sebuah penyesatan dilahirkan di awal langsung sesat. Seringkali diawali dengan benar dulu Pastor. Hamba-hamba Tuhan ini mungkin juga hidupnya benar dulu. Tapi lama-kelamaan karena pemujaan, akhirnya dia nggak tahan. Dia ambil kredit kemuliaan itu buat dirinya sendiri. Dan akhirnya dia memanipulasi karena mungkin kebutuhan keuangan lagi besar. Mau nggak mau dia harus pakai nama suara Tuhan yang mungkin Tuhan tidak berbicara. Berkata kamu harus tabur ke ministriku sekian besar. Kalau enggak kamu tidak akan mencapai destinimu. Ya itu salah dong. Iya. Ini sudah manipulasi. Ya. Orang seringkali yang punya karunia akan ditunggangi. Biliam. Iya. Karena rohnya sama. Dan Alkitab berkata di kitab Bilangan itu sampai dia nyampur antara sihir dunia dengan namanya Tuhan. Makanya Tuhan sampai membunuh dia. Si Bilam di tangan Yosua. Karena apa? Praktek sihir. Nah mulainya dari mana sih? Kan tidak pasti tidak mungkin kan orang memulai atau suatu gereja, persekutuan atau orang kenabian lah, orang pengajar ya. Itu bisa langsung jatuh kan Pastor? Pasti ada awalnya tadi kalau kita bicara dari sesuatu yang baik tiba-tiba berubah jadi sesuatu yang nabi benar jadi nabi palsu. Iya. Awalnya dari mana? Awalnya dari ketidakmurnian lagi. Segala sesuatu kalau sudah tidak murni lagi, bukan arahnya kepada Tuhan Yesus tapi arahnya ke pribadi sendiri. Ujungnya jatuh ke sana. Dan roh ini tidak peduli siapapun. Engkau boleh ngawali murni. Engkau boleh mengawali passionate. Ingat ya, roh Isabel tidak pernah tertarik dengan orang Kristen yang suam. Orang Kristen yang biasa-biasa. Orang Kristen yang masa bodoh pergi ke gereja apa enggak. Baca Alkitab apa enggak. Dia lebih suka kepada orang Kristen yang berdedikasi, yang mencintai Tuhan, yang zeal for God, yang hidupnya berapi-api. Tapi roh ini akan nunggangi. Ya, berarti kita juga harus hati-hati dengan ketua-ketua MK juga. Berarti kan mereka juga secara tidak langsung ya kita juga tentu takut juga menjaga diri kita, tapi juga ada ketua-ketua MK pun juga mereka kan yang memimpin yang di bawah juga. Karena seringkali kedekatan antara mereka akhirnya ujung-ujungnya jadi sesuatu yang tidak benar. Dan seringkali ketua-ketua sel group atau ketua persekutuan atau pendeta engkau memakai nama Tuhan, ini adalah antara Kristus dengan jemaatnya. Yang saya lihat di satu dokumentari yang di Korea itu, salah satu pemimpin sektenya berkata waktu melakukan hubungan seks dengan para gadis-gadis ini, dia memakai istilah Tuhan itu seperti dengan mempelainya. Ya itu Alkitabiah enggak? Ya pasti tidak. Tapi kenapa mereka bisa lakukan? Dan bahkan mereka bisa melayani bertahun-tahun. Dan bahkan mereka bisa mencarikan korban buat pendetanya. Apa itu? Sihir. Kebenaran set you free. Ini kan bukan kebenaran. Dan tidak membuat dia set you free kayak kata Pastor tadi di awal. Tapi membuat mereka terbelenggu kan. Yang dulunya korban dari pendeta, akhirnya malah korban ini mencarikan korban. Malah kerja dengan pendetanya.
malah jadi asistennya. Mencarikan wanita-wanita. Itu yang terjadi dokumenter yang saya lihat itu. Saya berkata, bagaimana praktek sihir di gereja itu sangat luar biasa. Dan seringkali korbannya tidak sadar. Salah satu saya yang belajar, Pastor. Salah satu caranya engkau melepaskan dari roh ini cuma satu. Kau harus keluar dari situ. Gak ada cara lain. Keluar dari tempat itu. Komunitas itu, persekutuan itu, atau gereja itu, atau dari otoritas hamba Tuhan itu. Kamu harus keluar dari situ. Karena pengaruh sihirnya akan tetap ada di situ kalau engkau masih ada di situ. Dan saya lihat dokumenter yang kedua, yang seorang hamba Tuhan yang dipakai juga Tuhan luar biasa dalam hal healing. Itu sampai memakai kekerasan ya, diancam, pakai pihak yang berwajib, sampai ditakut-takuti, sampai mau dimasukkan penjara, sampai memakai kekerasan seperti itu. Itu namanya sihir dalam gereja. Termasuk nih katanya saya sering dengar nih, kamu jodohku gitu. Nah, sekarang contoh sering itu. Nah. Atau juga ada seringkali hamba Tuhan juga mendoakan jodoh antara dua orang, kalian jodoh nih. Karena saya ada teman dulu, dia itu guru sekolah minggu juga. Dan sudah lama sih sebenarnya. Dia suka hadir dalam satu persekutuan dan persekutuan itu dia dikasih tahu nih, Pastor, ini kamu jodoh sama ini nih. Akhirnya enggak tahu bagaimana dia akhirnya menikah gitu loh. Setelah ketemu sekarang akhirnya menikah gitu, karena benar-benar dipengaruhi karena perkataan Tuhan itu pokoknya harus ini sama ini jodohmu, harus begini dan akhirnya menikah supaya kau mencapai destinimu. Sampai ternyata akhirnya sekarang menyesal dia menikah gitu. Menyesal. Bercerai nggak? Dia belum bercerai sih, Pastor. Cuma dia kayak aduh sudahlah, gue mau hidup seperti ini ya, aku mempertahankan aja karena dia Kristen. Bagaimana dia merasa kayak sudah salah ya sudah, tapi jangan cerai lagi, maksudnya masuk ke kesalahan yang berikutnya. Cuma ya dia merenungkan lagi, kok aku mau ngikutin kata-kata dari hamba Tuhan itu gitu. Yang gawat malah sempat sampai katanya kalau kamu menikah dengan aku kita akan keliling dunia. Ada lagi kamu menikah dengan aku kita akan mencapai kepada destiny. Kalau kamu menikah dengan aku kita akan melahirkan orang-orang luar biasa. Dan ujung-ujungnya hari ini cerai. Jadi kita tidak boleh menikah karena engkau orang lain katanya mendengar suara Tuhan. Saya ingat tuh buku pelajaran pranikah saya tuh dari almarhum. Jangan sampai engkau menikah karena orang lain katanya mendengar Tuhan berkata. Saya percaya Tuhan memberikan jodoh ya. Percaya dari mana? Adam itu tidak pernah mencari jodoh. Tuhan yang membawa Hawa kepada Adam. Artinya Tuhan yang mencarikan. Yang berinisiatif untuk manusia tidak baik seorang diri juga Tuhan. Bukan Hawa. Bukan Adam. Nah artinya jodoh dari Tuhan ada. Tapi saya tidak percaya kalau hanya satu sisi saja orang yang mendengar suara Tuhan dan kemudian orang itu menerimanya dengan sangat ketakutan. Terpaksa saya menikah karena Tuhan berbicara, kalau nggak menikah nanti bagaimana? Saya tidak setuju. Kamu punya free will untuk berkata tidak. Kamu punya free will untuk berkata bukan dari Tuhan. Ya. Kalau dibilang memberontak, enggak, Tuhan Yesus yang ngetuk pintu kok. Kenapa kamu lebih hebat dari Tuhan Yesus? Maksa-maksa orang. Kan? Itu masalah hal seperti itu. Juga masalah keuangan. Berapa banyak orang yang akhirnya dimanipulasi. Orang-orang kaya ini banyak kecewa dengan hamba-hamba Tuhan atau dengan pelayan-pelayan Tuhan yang memanipulasi, memakai perkataan Tuhan untuk kepentingan ministrinya atau untuk kepentingan pribadinya. Jangan pernah kau takut berkata tidak pada saat orang itu berkata Tuhan berkata dan kau tidak dapat apa-apa. Berkata tidak itu nggak dosa. Aku nggak dapat apa-apa kok. Iya. Kan gitu, Pastor. Iya. Nah, saya pernah dengar yang khotbah itu Pak Hengki menjelaskan tentang Adam, kenapa kok diam, membuat kemudian Tuhan marah pada Adam. Jadi kan ada intimidasi seringkali masuk. Nah, apa yang kita mesti lakukan nih, Pastor, dari jemaat, misalnya dia jemaat dan juga mengikuti suatu persekutuan atau firman Tuhan mungkin ya, dari suatu gereja atau ada nabi Tuhan yang datang kepada mereka dan berkata-kata, apa yang mereka harus lakukan nih, Pastor, supaya mengkonfront tadi ya, tidak diam tapi mengkonfront, karena kan juga kita belajar nih selama ini kita nggak boleh menyentuh anak-anak hamba Tuhan, orang yang diurapi, kita juga harus jaga nih. Nah, bagaimana sikap kita kalau bertemu dengan hal yang seperti ini nih? Ada hamba Tuhan di dalam gereja kita atau hamba Tuhan nabi yang datang itu kemudian memberikan suatu firman atau apa yang kira-kira aduh ini kok
Nggak pas nih buat ini, kayaknya salah nih. Kalau saya begini, misalnya contoh nih, tiba-tiba ada hamba Tuhan berkata, kamu A, kamu adalah jodohnya B. Dan kita merasa tidak pernah dapat dari Tuhan bahwa B itu adalah calon istri saya. Yeah. Apakah saya tidak berhak menolak? Oh, berhak. Saudara bisa ngomong dengan lebih gentle, lebih halus, lebih sopan kepada hamba Tuhan. Pak Pendeta, mohon maaf, saya tidak pernah mendapatkan Tuhan bicara di hidup saya tentang B bahwa dia adalah calon istri saya. Okay. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa terima pernyataan nubuatan itu. Boleh nggak? Boleh banget. Dan itu salah satu cara counter bagaimana seorang hamba Tuhan, seorang yang ditunggangi roh Isabel dan kemudian kita counter. Yeah. Karena Isabel tidak pernah kalah dengan Elia. Kenapa? Karena Elia selalu lari. Elia selalu tidak pernah menghadapi. Elia bahkan sampai minta mati. Mana mungkin Nabi 450 Nabi Baal di slaughter, dibantai, bisa takut mati dengan satu orang perempuan, itu kan gak mungkin. Ada tuh roh yang menunggangi, yang membuat dia sampai ketakutan. Bahkan sampai ngomong, Tuhan aku minta mati saja. Elia tuh minta mati loh Pastor. Dan dia selalu berkata, aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Kau hanya tinggalkan aku seorang di. Orang yang kena roh Isabel itu dia merasa dirinya sendirian. Enggak. Aku tinggalkan 1000 anak-anakku yang cintakan Tuhan di negeri ini. Jadi roh ini mengintimidasi, membuat sampai seorang nabi yang mempunyai panggilan besar bisa lumpuh, tidak berdaya, tidak mencapai destiny-nya. Elia tidak mencapai destiny. Iya. Gara-gara dia gagal mengkonfronsi Isabel. Berarti Pastor, orang yang kena dengan spirit ini ketakutan terus ya? Takutan. Ada takut dalam dirinya. Ketakutan. Karena sebuah ancaman. Ya tidak. Kalau aku tidak membuat kau nyawamu sama seperti yang kau lakukan kepada nabiku, aku tidak akan tinggal diam. Aku akan kejar kamu. Itu membuat seorang bernama Elia ketakutan dan lari sampai dia harus pulang. Oke. Jadi salah satu ciri khas tanda-tanda yang kita bisa rasakan saat mendengarkan suatu nubuatan atau perkataan dari seorang hamba Tuhan atau perintah lah gitu ya. Itu adalah tanda-tandanya kalau kita damai sejahtera dengan Tuhan. Tapi kalau kita langsung dipenuhi dengan ketakutan, apakah itu bisa jadi tanda, Pastor? Bisa. Jadi warning buat kita. Warning bahwa aduh ini kok. Karena Tuhan tuh tidak akan bicara kepada seorang nabinya sebelum dia bicara kepada kita terlebih dahulu. Selalu kita akan dikasih sinyal-sinyal kecil untuk, oh aku ini pernah dapat yang sama. Mengkonfirmasi apapun yang Mbak Tuhan itu sampaikan. Hanya sebagai penegasan dalam hidup kita. Jadi jangan sampai kita ketakutan karena hamba Tuhan itu mendengarkan suara Tuhan dan kemudian kita terintimidasi, kita sampai keluarkan duit sekian besar dan ujung-ujungnya kita serahkan dengan sebuah ketakutan katanya untuk menyelesaikan rencana Tuhan, padahal di hati kita nggak rela memberikan uang itu dan tiba-tiba kita setelah itu menyesal dan kepahitan dengan gereja. Iya. Nah, karena roh ini sangat manipulatif banget. Dan korbannya terlalu banyak. Korbannya hanya Yehu yang berani menghadapi Isabel. Dan roh ini seducing, Pastor. Iya. Memikat. Seducing itu apa? Merayu. Saat dia mau dibunuh sama Yehu, si roh Isabel ini dia mencalak matanya. Dia merias wajahnya. Supaya dia kelihatan sensual. Supaya dia kelihatan cantik. Supaya Yehu tidak ingin membunuh dia. Yehu tidak. Dia dorong dari atas jendela. Iya. Dulu saya pernah dengar tuh Yehu katanya seperti orang gila sih. Kalau dia memacu beda. Orang yang berbeda ini. Dia gak tertarik dengan kecantikan. Jadi langsung didorong selesai. Supaya gak peduli siapa yang berpihak padaku. Kamu Isabel didorong. Supaya genap nubuatnya Nabi Elia. Jadi roh ini adalah roh yang sangat seperti ular putih, berkelit, masuk. Sepertinya kebenaran, tapi sebetulnya sebuah kepalsuan. Nah, Pastor, saya tadi dengar Pastor kan sempat cerita bahwa spirit ini bisa kena kepada orang-orang yang malah cinta Tuhan nih. Yang nyari Tuhan, sudah nanti ketemu tiba-tiba sama orang yang menyampaikan firman Tuhan juga, nabi ya istilahnya menyampaikan pesan Tuhan. Orang ini akan kena nih karena dia paling semangat untuk mencari kebenaran. Orang yang tidak bisa kena, atau misalnya gini, apa sih yang harus saya lakukan, berarti apa saya tidak usah semangat Pastor cari Tuhan? Bukan gini, kamu semangat dengan Tuhan harus, passion dengan Tuhan harus, berdedikasi dengan Tuhan harus. Tapi lengkapi dirimu dengan namanya kebenaran firman. Balik situ ya. Firman tidak boleh tidak jadi dasar. Apapun di dunia ini yang menggantikan firman pasti salah.
Karena firman tidak pernah salah. Jadi dasari dirimu dengan kebenaran firman yang cukup kuat. Kalau engkau tidak cukup kuat grounded dengan firman, tiba-tiba ada suara Tuhan, orang bicara segala macam, isinya kamu cuma ketakutan dan kebingungan. Tapi kalau ngerti firman nih, kok nggak sesuai firman, tolak saja tanpa kamu harus dengan takut. Saya menghadapi spirit ini sebetulnya juga di awal-awal itu juga tidak mudah. Karena ketidaktahuan dan karena kurang keberanian, karena tidak ngerti firman, lack of knowledge, umatku binasa, karena kurang pengetahuan akan firman Tuhan juga bisa. Tapi begitu saya terbuka dengan spirit ini, berani saya. Saya tidak mau kompromi, saya kalau perlu head to head bicara berhadapan dengan spirit ini. Kalau enggak, roh ini memanipulasi hidup kita dan membunuh destiny. Spirit ini. Elia selesai. Ya, tapi jangan jadi orang yang dablek juga istilahnya kalau orang Jawa ya. Diajarin pokoknya saya nggak dengerin semua perkataan-perkataan yang mungkin jadi membangun buat kita sendiri ya. 2 Tawarik 20 ayat 20 pastor berkata apa? Percayalah kepada Tuhan dan kau akan teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya and you will prosper. Kamu akan sukses. Artinya apa? Percaya bukan cuma Tuhan saja, tapi juga percaya kepada nabi-nabinya dan kau akan berhasil. Artinya apa? Bukan berarti terus kita tidak mendengarkan hamba Tuhan sama sekali. Hari ini kan sedang di roasting nih. Berita-berita lagi punya bad report name yang jelek sekali macam karena banyak kejadian kasus. Bukan berarti terus kita tidak usah percaya dengan nabinya lagi, kita hanya percaya kepada Tuhan. Toh nggak bisa. 2 Tawarik 20 berkata percaya kepada Tuhan dan percaya kepada nabinya baru engkau prosper. Baru engkau berhasil. Artinya apa? Ada nabi-nabi, ada hamba Tuhan yang masih murni kok. Terus jangan hanya satu pribadi oknum hamba Tuhan pendeta yang salah, kemudian kok kecewa dengan semua hamba Tuhan. Nggak bisa. Harus percaya Tuhan dan percaya nabinya. Nggak bisa cuma satu. Karena Tuhan butuh vessel. Tuhan butuh bejat untuk mengalirkan kuasa dan berkatnya. Nah, Pastor Hengki, saya juga kemarin sempat mencari-cari juga nih bahan-bahan tentang sihir dalam gereja nih. Ada satu orang hamba Tuhan mengatakan begini nih. Sihir dalam gereja seringkali bentuknya itu dalam bentuk khotbah yang menyenangkan, Pastor. Yang hanya memotivasi. Dan dia berkata, Billy Graham pernah berkata, khotbah yang tidak membuat orang resah akan dosa. Itu bukan khotbah. Billy Graham pernah berkata, Pastor. Nah, apakah ini sihir dalam gereja juga ada yang seperti ini nih, Pastor? Jadi hanya yang menyenangkan saja. Karena begini, orang yang kena sihir itu adalah atau seorang hamba Tuhan yang tanpa disadari dia tidak berani speak the truth. Kebenaran itu disampaikan apa adanya supaya membawa jemaat atau umat itu dalam pertobatan. Tapi dia lebih mempedulikan perasaan jemaatnya supaya tidak keluar dari gerejanya. Itu kena sihir dalam gereja. Jadi lebih banyak kenapa hamba Tuhan itu berkata motivator yang hanya menyenangkan telinga orang seperti kata Timotius. Hari ini orang banyak mencari yang menyenangkan telinganya. Cari khotbah yang enak, yang Billy Graham berkata tidak bisa membuat kau resah lagi dengan dosa. Itu berbahaya. Termasuk sihir, saya percaya juga. Iya, karena saya dengar khotbah Pastor Hengki juga berkata bahwa salah satunya ciri dari spirit ini kan kemarin intimidasi tadi kita bahas. Yang kedua adalah mempertanyakan atau memutarbalikkan firman. Ya, betul. Twisted. Ya, twisted. Nah, bagaimana caranya orang bisa ya tentu kita harus memperdalam firman sih ya, Pastor ya. Tapi bagaimana sih sebenarnya orang dengar suatu firman dan bisa tahu ini yang benar yang dari Tuhan? Karena kan seperti waktu setan mencobai Adam dan Hawa. Itu kan sebenarnya kalau dia makan memang jadi seperti Tuhan nih, Pastor. Karena kan Tuhan sendiri yang ngomong kan. Setelah itu saya juga baca ini yang maaf nih tanda petik, yang bohong siapa sebenarnya? Kalau kita baca, maka Tuhan juga berkata, sekarang mereka sudah tahu yang baik dan yang sudah jadi seperti kita. Yang tahu akan baik dan yang jahat. Jadi sepertinya apa yang setan katakan itu satu kebenaran kan, Pastor? Nah, gini. Kita bahas tentang yang di kitab di peristiwa di Taman Eden. Iya. Kenapa kok sampai manusia itu akhirnya bukan Tuhan berbohong? Manusia itu bukan pencipta. Iya. Manusia itu masih limited, masih terbatas. Tuhan tidak terbatas dan Tuhan menciptakan manusia segambar dengan serupa dengan Dia. Tapi masih ada batasnya, Pastor.
Batasnya apa? Kamu tidak bisa disembah. Karena kamu bukan creator. Karena kamu belum ada sebelum dunia ada. Iya, Kamu hanya ciptaan. Kamu makhluk bentukan Tuhan. Nah, kenapa kok ada sebuah peraturan yang berkata semua boleh engkau makan, tapi khusus ini tidak boleh. Itu Tuhan memberikan sebuah batasan, memberikan sebuah warning dalam hidup manusia yang engkau nggak boleh langgar. Jadi bukannya Tuhan berbohong dan akhirnya begitu dia melanggar, dia kehilangan crown glory and honor, pakaian kemuliaan itu hilang dalam dirinya, dan Alkitab berkata dia telanjang. Dia ngerti namanya dosa. Nah, disitulah yang akhirnya membuat Tuhan berkata, kamu tidak bisa lagi tinggal dengan kami. Karena kamu sudah jatuh, dan kalau sampai pohon kehidupan ini tidak dikasih malaikat kerub, kamu akan menjadi abadi dan abadi di dalam dosamu. Gitu, Pastor. Jadi beda bukannya Tuhan berbohong kepada manusia, tapi Tuhan mau menyelamatkan manusia supaya dia tidak hidup dalam dosa, penyakit, dan segala penderitaan yang ada di muka bumi ini. Cuma setan kan twisted. Kamu kan tidak akan mati. Padahal Tuhan ngomongnya jelas loh. Kamu makan pasti kamu mati. Itu betul-betul mati jiwa dan rohnya. Tapi dia ditwist, dia berkata kamu kan jadi seperti Allah. Ya betul. Tapi kamu melanggar. Upah dosa itu maut sebenarnya. Jadi begitu dia melanggar, maut. Jadi pelanggaran pertama itu bukan perzinahan. Pelanggaran pertama adalah disobey terhadap perintah. Akhirnya dia dapatnya kematian, penderitaan, kesakitan dan segala macam. Gitu. Nah, bagaimana sekali lagi, bagaimana jemaat ini mengerti akan kebenaran yang sudah diputar balikkan? Plus lagi tadi kalau kita awal tadi isinya khotbah-khotbah yang menyenangkan. Kita pernah bahas tentang hyper grace kan, Pastor ya. Pernah bahas tentang hyper grace, bagaimana khotbah itu disampaikan, wah membuat orang bahagia semua tuh. Dengar khotbah, kenapa? Pokoknya selamat gitu. Kau ngapain aja berdosa pun ya pokoknya sudah terima Yesus ya pasti selamat gitu loh. Nah, bagaimana kita ini bisa mengetahui ini, Pastor? Wah, ini sudah diputar-putar nih khotbah. Baliknya ke firman. Kamu harus ngerti firman. Kamu harus belajar firman. Kamu harus digging firman. Kamu harus mengetahui kebenaran. The truth set you free tadi itu betul. Jadi kalau selama engkau tidak kenal firman, tidak kenal kebenaran, ya kamu akan sangat gampang ditwisted. Pertanyaannya saya ke Pastor Mike sekarang, kenapa kok setan ular datangnya ke Hawa tidak ke Adam? Karena Adam tahu, kok makan buah ini pasti mati, itu perintahnya ke Adam. Saat Hawa belum lahir. Dan jadi Hawanya dapat bocoran dari Adam, kamu jangan dimakan. Kan Adam ngerti banget bahwa kalau makan pasti mati. Sama, Adam ngerti firman. Tapi pertanyaannya, Adam kok diam? Iya kan? Jadi bisa salah siapa? Yang kena kutuk siapa? Yang Tuhan marah kepada siapa? Ke Adam. Kan Adam yang dapat perintah. Adam yang dapat tanggung jawab, tapi dia tidak berani berbicara. Nah sekarang bagaimana cara ngertinya? Cara ngertinya simple. Selama engkau ngerti firman, kebenaran yang hakiki, yang sebenarnya misalnya contohnya hyper grace. Apakah hyper grace total salah? Sebenarnya enggak. Engkau itu sudah diselamatkan sebelum dunia dijadikan. Itu gimana? Engkau sudah dipilih, bukan diselamatkan. Engkau sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Engkau sudah dipilih untuk hidup kudus dan benar, tidak bercacat celah sebelum dunia dijadikan. Artinya apa? Tuhan itu sudah ngerti di awal mulanya tentang hidupmu. Seperti apa hidupmu, bukan berarti kamu itu sekali selamat selamanya. Karena ada firman yang berkata adalah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena kita berkata bertahanlah sampai akhir supaya engkau terima keselamatan. Hanya orang yang menang dia akan terima the crown of glory, the crown of righteousness, menerima mahkota dari Tuhan. Artinya apa? Keselamatan kita bisa hilang. Kembalinya apa? Kita harus ngerti firman. Kalau kita nggak ngerti firman, kita gampang ditwisted, Pastor. Contoh twistednya setan kepada Tuhan Yesus. Kan bukankah Alkitab berkata kalau engkau jatuhkan dirimu, kau akan ditopang dengan malaikat-malaikat? Ayo, itu firman loh. Tapi lihat Tuhan Yesus sikapnya, jangan mencobai Tuhan Allah. Hanya kepada sajanya aku berbakti, aku menyembah. Nah, kita ini harus ngerti tentang kebenaran firman. Ini dalam sekali kebenaran firman. Sekarang lihat di Wahyu 2, 19, 20 nih, Pastor. Aku tahu segalanya. Makanya kita bicara tentang namanya Rosebel. Di perjanjian baru, Rosebel itu ada segala. Aku tahu segala pekerjaanmu, kasihmu, imanmu, pelayananmu, ketekunanmu.
Aku tahu bahwa pekerjaanmu terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi lihat nih, ini orang yang Tuhan sudah memuji dia. Ini jemaat di mana tuh, saya lupa lihat konteks atasnya tuh. Aku tahu pekerjaannya, kasihnya, imannya, pelayanannya, ketekunannya. Tapi Tuhan berkata, engkau melakukan lebih banyak. Tapi Tuhan berkata apa? Aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah. Ya kan? Mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan penyembahan berhala. Spirit ini akhirnya buahnya adalah perzinahan dan berhala, pengkultusan. Kenapa kok Tuhan marah? Karena kita bilang engkau membiarkan wanita Isabel tuh yang menyebut dirinya nabiah. Berarti kan nunggangi orang nabian. Dan dibiarkan mengajar, menyesatkan hambaku, dan ujungnya umatku jatuh dalam perzinahan dan penyembahan berhala. Nah, seringkali kan buah itu kan terlambat lama kan, baru ketahuan. Nah, makanya kan seringkali ini Tuhan luar biasa, nabi ya peka luar biasa. Tapi ujungnya akhirnya ketahuan. Ada hamba Tuhan, ketahuannya akhirnya hidup dalam perzinahan setelah dia meninggal. Termasuk yang masuk dokumenter, beliau meninggal dulu, baru kelihatan buahnya semua. Nah, kita kan sebagai umat harus belajar. Berarti kan aku tidak bisa menunggu terlalu lama. Iya betul. Kita harus ngerti kebenaran ini. Segala sesuatu yang sudah membuat engkau ini termanipulasi. Kamu sudah namanya blind submission. Penundukan diri yang betul-betul buta, tidak peduli, tidak apa. Itu harus dipertanyakan. Karena dia Tuhan bukan Tuhan yang memaksa. Roh Kudus itu tidak pernah memaksa. Roh Kudus adalah pribadi seperti merpati yang gentle. Begitu engkau nyakiti dia mundur kok. Dia nggak main paksa kok. Begitu Simpson terus berzina, akhirnya dia mundur kok. Begitu Saul terus menyakiti dengan iri, dengan kemarahan, dan ia tidak pernah sembuh dengan cinta harta dan cinta kekuasaan, Roh Kudus mundur kok. Nah, kita ini harus belajar, Pastor. Nah, jadi saya jadi mikir tuh, Pastor ya. Bagaimana ya gereja bisa mempertahankan nih, terhindarlah dari spirit ini. Bagaimana sebenarnya gereja-gereja itu mempertahankan ya hidupannya. Karena gini, saya dengar juga satu hamba Tuhan juga cerita tentang sihir dalam gereja. Salah satunya katanya juga gereja, pastor juga ngomong sih ya, gereja yang mempercantik diri. Wah, gitu kan. Kalau satu hamba Tuhan pernah juga cerita, dia berkata gereja yang memperhatikan yang kelihatan, Pastor. Gereja harus dibangun suasana yang bagus, ambience, lightingnya harus yang paling bagus, waktu masuknya dan sebagainya. Nah, seringkali itu kan muncul juga di dalam gereja. Dan kalau beliau berkata juga, ini termasuk dalam sihir dalam gereja. Jadi bukan lagi hadirat Tuhan yang dikejar, tapi yang dikejar adalah penampilan luar yang bagus, yang teratur dan semua yang terbaik untuk menciptakan suasana yang nyaman waktu datang ke gereja. Ya, kalau gerejamu kaya. Ya. Kalau gerejamu miskin gimana? Nah, dunia kan nyari itu, Pastor, sekarang. Iya. Tapi kalau gerejamu miskin gimana? Gak punya duit untuk beli lighting, tidak punya duit untuk beli sound system, tidak punya duit untuk beli alat musik yang bagus, gimana? Berarti gak ada hadirat Tuhan. Nah, jadi esensi gereja mulai digeser. Nah, itu. Dengan dunia entertainment. Istilahnya ada orang saya bilang, sebelumnya saya kalau di gereja kayak nightclub, sekarang kayak nightclub. Ya kan, suasana kayak nightclub. Nightclub dipindahkan ke gereja hari ini. Nah, itu salah. Karena tetap Alkitab berkata dia tuh pernah bersemayam di atas bait Allah. Nah, dan yang Tuhan cari itu bukan lightingnya. Yang Tuhan cari itu bukan alat musiknya. Yang Tuhan cari itu bukan sound systemnya. Apakah salah, Pastor lu? Kalau salah ya saya berarti gak usah pakai sound system, gak usah pakai lighting, gak usah pakai LED, gak usah pakai singer atau nggak bisa. Kita butuh ini, tapi ini bukan esensi. Ini tidak boleh menggantikan lighting, sound system yang mahal, yang oke, yang keren, yang sampai didengar tuh enak sekali. Tidak boleh menggantikan namanya hadirat Tuhan. Kalau sampai ini semua menggantikan namanya hadirat Tuhan, ya berarti gereja ini sudah menceng. Tidak lagi sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Karena Alkitab berkata juga di zamannya Daud, di zamannya segala macam, dia hanya bermain kecapi. Hadirat Tuhan selalu hadir di tempat, di padang gurunnya dia.
tanpa alat musik yang komplit dan segala macam. Tapi kan ya Tuhan lihat kan bagaimanamu cara mempresentasikan korban, bagaimana caramu menghadap Tuhan. Sampai di zaman Salomo tuh dia bermain profesional banget. Cara tata ibadahnya bagus, cara musiknya bagus, cara menata pegawainya bagus, cara mempersembahkan korbannya bagus, 1000 lembu dan segala macam dengan sangat profesional, dengan luar biasa. Kemudian the glory of God turun dan akhirnya mereka tersungkur semua. Tapi kan bukan karena ornamen-ornamen lighting dan sound system yang membuat Tuhan terkesima. Betul kan ya? Tuhan tidak pernah terkesima dengan namanya barang things di dunia ini. Tapi dia lebih lihat apa? Hatimu. Pencarianmu. Yang Tuhan terkesima dengan Salomo adalah dia rela mempersembahkan 1000 korban. Yang dilakukan di Gibeon kalau nggak salah itu. Dan akhirnya membuat Tuhan berkata, wow ini raja sudah excellent, hebat, profesional. Tapi cara hatinya mempersembahkan korban. Setapak korbankan. Caranya dia memberikan dedikasi ke Tuhan. Itulah yang akhirnya membuat hadirat Tuhan turun dan sampai semua imam tidak bisa berdiri. Saya sering kali dengar pastor, orang kalau sudah profesional tidak ngeroh. Orang kalau sudah ngeroh, acak adul. Hari ini saya bilang tidak. Dua-duanya harus dapat. Kita harus bisa ngeroh, tapi kita harus bisa kasih excellent. Karena Daniel menerima namanya roh excellent. Jadi gereja tidak boleh terus sembarangan pemain musik ala kadarnya hanya bisa main di kunci C. Ya kita pembicaranya pusing toh kalau dia hanya bisa main di kunci C. Yang penting ngeroh, nggak bisa. Kamu harus belajar. Setelah gitu. Nah, batasannya apa tuh Pastor? Supaya tidak juga terlalu berlebih tadi. Kayak kita ngomong soal lighting. Kan saya pegang divisi lighting nih juga. Saya pokoknya harus beli terus yang istilahnya pengen terus yang bagus, yang oke. Karena saya merasa sekarang kondisi kurang gitu loh secara lighting. Nah, batasannya seperti apa sih sebenarnya? Supaya kita jangan sampai jatuh kepada hal yang tadi dikatakan bahwa kita jadi kayak tanda petik mempercantik diri aja dan tidak peduli yang lain. Batasannya adalah kalau kamu sudah over. Sound system sudah masih bagus, kok ganti yang lebih bagus lagi. Lightingnya sudah bagus, kok cari yang lebih mahal lagi. Jadi akhirnya demand pasar lebih besar, entertainmentnya lebih nyata dibandingkan dengan namanya the presence of God yang turun di situ. Tiba-tiba di tengah-tengah hadirat Tuhan orang yang sakit disembuhkan. Tiba-tiba orang yang sedang dalam hadirat Tuhan, orang-orang yang mengalami kehancuran, mengalami restorasi, buta melihat, kemudian mereka mengalami empowerment dalam hidup mereka. Itu nggak boleh diganti. Setiap orang yang encounter dengan Tuhan pasti akan mengalami change life, hidupnya berubah, transformasi, mujizat, tangible spirit. Semua alami secara luar biasa. Tidak boleh diganti itu ya. Itu tidak bisa dengan cara sound system yang bagus, dengan lighting yang terindah, dengan LED yang termahal. Gak bisa. Harus roh Allah yang bekerja di tengah-tengah mereka. Di mana ada roh Allah, di situ ada liberty. Kemerdekaan mereka yang terbelenggu dengan hutang, yang terbelenggu dengan bandits, dengan ikatan. Tiba-tiba masuk dalam semua ruang ibadah. Mereka mengalami zaman dan mengalami kebebasan. Itu yang tidak boleh hilang. Kalau cuma rasa enak, suasana bagus, dan kemudian tidak ada manifested presence, hadirat Tuhan yang dinyatakan dalam bentuk buah, kenyataan kesembuhan dan segala macam, ya kita pertanyakan. Saya lebih baik pergi ke night club, bagus juga. Ambience-nya juga dapat. Tapi kan Holy Spirit gak ada di situ. Itu biasa. Tidak boleh menggantikan peran Roh Kudus dengan things. Dengan perangkat-perangkat ini gak boleh. Kalau perangkat ini lebih nomor 1 dibandingkan dengan Roh Kudus, dan kemudian memakai ayat 1-2 orang berkumpul dalam namaku aku hadir, ya selesai. Dia pribadi yang sangat-sangat tertolak kalau sampai kita tidak pernah merindukan dia. Berarti fokus ya? Fokusnya mana? Fokusnya Apakah ke Tuhan? Ke Tuhan atau ke barang-barang tadi yang dikejar? Iya, maksudnya kalau orang lihat suatu gereja, suatu pelayanan, mesti lihat fokusnya berarti. Fokusnya apakah dia cuma mengutamakan yang mana? Barang-barang yang ada atau dia mengutamakan Tuhan? Tuhan. Yang kelihatan. Secara spirit kan kamu bisa berasa. Gereja itu mengalami Tuhan, mengalami zaman, mengalami perjalanan dengan rohani dengan Tuhan, kita bisa lihat. Tapi kalau yang fokusnya hanya barang dan
maaf kata mempercantik gereja. Teman saya tuh yang di Surabaya kan sampai ngomong, aku nih udah keliling kemana-mana. Kalau gereja sekarang kebanyakan mempercantik diri. Gak cuma 1-2 gereja. Dia bilang gereja-gereja sekarang lebih suka mempercantik diri daripada mencari Tuhan dan perkenannya. Iya. Karena itu pasar yang dibutuhkan. Pasar harusnya lagi lari ke sana. Nah itu bahaya. Kita tidak boleh ke sana. Lah bagaimana nih Pastor? Kalau pasarnya pada ke sana semua. Kalau saya berkata, Terus di mana kita Tuhan gimana? Yesus ditinggikan, di situ akan menarik banyak orang datang kepadanya. Alkitab berkata, kalau engkau meninggikan Tuhan, orang akan datang kepadamu. Ya kan? Di mana Tuhan ditinggikan, dia akan menarik banyak orang datang kepadanya. Ya kita nggak masalah kejar ada viewersnya, ada YouTube-nya, ada lighting-nya, nggak masalah. Itu semua, tapi itu bukan pertama, itu bukan primary, itu hanya secondary, itu hanya pelengkap. Ada atau tidak nggak masalah. Itu kan kalau kita seminar hanya kepada gereja-gereja besar, mereka bisa menyediakan. Kalau gereja-gereja kecil gimana? Tidak bisa membuat animasi seperti Pastor Mike Joel Kids gimana? Apakah Tuhan tidak hadir? Apakah tidak bisa dijangkau? Anak-anak sekolah minggu bisa diselamatkan? Kan enggak kan? Iya. Ini bukan esensi. Oke. Pastor, yang terakhir saya ingin tanyakan adalah bagaimana sih spirit ini beroperasi? Saya ingat khotbah Pastor juga menjelaskan tentang spirit ini beroperasinya bagaimana sih? Bergeraknya itu loh tuh. Spirit ini beroperasi kepada orang Kristen yang punya pengaruh atau pemimpin punya pengaruh dan punya otoritas. Tapi pemimpin ini tidak memakai otoritas atau pengaruhnya, dia lebih memilih diam. Contohnya Ahab. Ahab itu adalah raja, tapi istrinya menunggangi. Jadi dia tidak pernah speak up kepada istrinya bahwa dia membawa penyembahan Dewi Asitoret ke Israel itu ada kesalahan, tapi dia biarkan. Jadi seperti ini menunggangi pemimpin-pemimpin yang tidak pernah yang punya pengaruh, tidak memakai otoritasnya, dia lebih memilih diam seperti Adam juga. Iya. Dan roh ini mempengaruhi. Cara beroperasinya itu 2, roh ini adalah selalu menunggangi orang atau nabi, leader, gembala atau pemimpin yang nomor 1, dan kemudian karena dia sikapnya yang pasif dan diam, tidak mau bicara kebenaran, akhirnya roh ini menunggangi. 3, orang ini adalah beroperasi mencari orang yang hidupnya berdedikasi buat Tuhan. Dia nggak tertarik dengan orang Kristen yang suam, yang sembarangan, nggak pernah gereja. Dia mencari orang-orang yang berdedikasi. Cara beroperasinya dia cari orang-orang yang zeal for God, orang yang gila-gilaan dengan Tuhan. Yang di dokumentari itu, saya waktu dengar cerita dia datang khusus dari luar negeri, pergi ke gereja itu hanya untuk melihat dan mengalami Tuhan di gereja itu. Dan 14 tahun disekap di dalam gereja itu tanpa dia sadari. Dia kena namanya Roy Sebel. Di sexual abuse, tidak pernah ngerti waktunya karena dia di gereja itu berkata Tuhan adalah waktunya. Jadi sudah tidak ada lagi pagi, siang, dan malam. Dia sampai nggak ngerti pagi, siang, dan malam. Ternyata dia sudah 14 tahun di situ. Kerja, melayani, dan di abuse juga secara seksual. Dan saya kalau dengar waktu Tuhan kok bisa ya? Paling orang-orang yang dulu di awalnya pingin sekali ngalami Tuhan. Tapi dia kena spirit itu. Jadi ini orang dia bekerja beroperasi melalui orang Kristen yang all out, yang sungguh-sungguh, yang pingin mencintai Tuhan, dan orang-orang yang dan ujungnya jatuhnya adalah apa? Gara-gara kesalahannya dia mengidolakan pendeta itu. Itu kesalahan yang sangat fatal. Kita tidak boleh mengidolakan manusia. Manusia tetap manusia, tidak bisa disembah. Hanya Tuhan yang disembah. Kejatuhannya mereka seringkali adalah karena orang sudah idolize, sudah mengidolakan, sudah mengkultuskan, dan akhirnya membuat orang itu blind, buta, tunduk yang buta. Dan kemudian orang itu juga, roh ini juga seringkali, lah ini tadi yang kita cerita tadi, seringkali membuat ikatan perjanjian-perjanjian yang ujungnya akan membuat engkau jadi kena trap, kena sebuah jebakan. Kayak tadi tanda tangan. Kamu harus berjanji dengan aku dengan Tuhan bahwa kamu tidak akan pernah meninggalkan aku. Kamu harus berjanji dengan aku dengan Tuhan. Padahal ini bukan suami istri. Kalau suami istri kan memang hanya maut yang bisa memisahkan. Tapi orang-orang dibuatkan sebuah perjanjian untuk mereka berkata, kamu tidak boleh tinggalkan aku, tidak boleh tinggalkan kelompokku, tidak boleh tinggalkan gerejaku. Ujungnya adalah untuk sebetulnya itu pemujaan ke manusia. Ya kan? Itu lebih ke
kamu mengikatkan dirimu kepada satu kelompok, pada orang atau pribadi dan bukan ke Tuhan. Walaupun memakai nama Tuhan. Dan ujungnya nanti orang itu seringkali akan mengalami banyak hal yang mengecewakan dan akhirnya dia tinggalkan Tuhan. Oke, Pastor. Terakhir, 4 sekte yang saya lihat di film itu, di YouTube itu, saya melihat akhirnya kecenderungannya sama. Orang-orang ini adalah orang-orang yang sangat loyal, sangat berdedikasi, orang yang sangat zeal, tapi dimanfaatkan. Jadi ayo belajarlah firman, kebenaran itu umatku binasakan nanti lack of knowledge. Karena tidak mengerti kebenaran, akhirnya binasa. Itu Pastor. Buat jemaat semua yang ada di rumah, untuk bisa melawan spirit ini adalah dengan memperkaya diri dengan firman Tuhan, ya, Pastor. Mesti banyak belajar terus supaya tidak disesatkan ya. Ada satu ayat bagus, Pastor, ini kebenaran bagus sekali. Saya bacakan ayat ini sebagai penutup kita, dan ayat ini sangat kuat sekali, dan ayat ini bicara tentang bagaimana, sebenarnya bicara ini masih banyak, Pastor, masih banyak tentang roh, bagaimana roh ini menunggangi istrinya Herodes. Itu masih banyak ceritanya. Tapi saya mau bacakan satu ayat ini. Ayat ini sangat kuat sekali untuk saudara-saudara untuk menghadapi ini. 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 10. Kedatangan si pendurhaka atau setan itu adalah pekerjaan iblis. 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 10. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib. Setan aja, pendurhaka atau antikris ini disertai dengan rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Kemudian dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Dia memakai tipu daya. Kemudian dia, karena kenapa kok mereka bisa binasa? Karena mereka atau orang itu tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Jadi kita ini harus mengasihi, menerima kebenaran dan mencintai kebenaran yang dapat menyelamatkan kita. Selama engkau mencintai kebenaran dan menerima kebenaran, kamu tidak akan pernah bisa disesatkan. Itu Pastor. 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 10. Rahasianya itu. Saudara semua, sekali lagi, saudara, podcast ini kita buat supaya menjagai saudara semua, jemaat maupun yang saudara menyaksikan, supaya saudara jangan jatuh ya Pastor dalam sekte-sekte yang persekutuan-persekutuan juga banyak hari-hari ini yang seringkali melenceng. Kita tidak menyalahkan, ada banyak persekutuan saudara bisa ikut, mungkin saudara pengen punya komunitas atau bergabung, tapi harus berhati-hati dengan yang namanya sihir dalam gereja atau juga spirit kultus, dari kultus ya. Spirit yang roh Isabel yang terus bekerja hari-hari ini untuk menghancurkan, menyesatkan anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan, padahal justru malah disesatkan dengan spirit ini. Jadi podcast ini saudara kita buat hari ini khusus buat saudara semua, menjagai saudara jangan sampai jatuh pada hal-hal yang seperti ini. Sekali lagi tadi Pastor Hengki sudah berkata, kita harus bangun firman Tuhan ya. Kita harus perbanyak diri kita, beri makan diri kita dengan firman Tuhan, kebenaran, supaya kita nggak disesatkan. Tadi saya dengar juga Pastor Hengki berkata, jangan mengkultuskan pemimpin, pendeta, pribadi ya, siapapun. Iya, siapapun. Bahkan juga di Higher Than Ever Church juga kita mau berkata, jangan dikultuskan saudara. Nggak harus berarti, wah ini apa-apa kalau bukan Pak Hengki yang mendoakan, nggak bisa ini ya. Jangan. Pokoknya kan saudara bisa berdoa, minta Tuhan sendiri, datang ke hadapan Tuhan sendiri. Jadi saudara mesti hati-hati. Ini bisa menyerang dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya. Juga bisa menyerang hamba-hamba Tuhan. Ketua MK juga hati-hati saudara dalam menyampaikan pesan Tuhan. Ya, biasanya juga ini ya Pastor ya, membawa keuntungan lah. Iya, seringkali untuk benefit bisa membahas, melihatnya itu pasti bahas arahnya pasti ke sana seringkali. Seringkali untuk kepentingan pribadi. Kalau sudah ada hamba Tuhan, bicara suara Tuhan hanya untuk kepentingan pribadi, memakai nama pelayanan, sudah hati-hati. Kita tidak salah berkata tidak. Kita kan bukan tidak menghormati ya. Tapi kan kita boleh berkata tidak. Kalau itu kita tidak mendapat sesuatu dari Tuhan sendiri. Jadi jangan takut. Saudara, tapi jangan saudara, saya tadi sempat belum dijawab tuh Pastor ya, yang bagaimana jangan sampai jatuh dalam menghakimi gereja juga ya Pastor ya. Kita tidak mau menghakimi gereja atau tempat apapun yang juga mungkin
lightingnya bagus atau apa ya bagus, kita tidak menghakimi, jangan menghakimi saudara. Kita kan juga pakai lighting, Iya. kita pakai lighting, kita pakai kamera bagus, kita pakai sound. Ya, jadi Soundnya jangan, lumayan lah ya. Belum bagus. jadi jangan menghakimi saudara ya, bukan, kami tidak mengarahkan pada saudara menghakimi, nanti lihat gereja, ini kok rapi gerejanya, wah ini Spirit Isabel nih, bukan itu saudara, jangan salah ya. Tapi lihat fokus dari gereja itu, kalau mereka fokus pada jiwa-jiwa, fokus pada Tuhan, memenangkan jiwa-jiwa juga, membawa orang datang kepada Tuhan, pertobatan, saudara itu aman itu, kayak gitu aman saudara, jangan salah, oke? Pastor Hengki, ada satu hal mungkin sebelum kita tutup, ada pesan sedikit buat jemaat. Jadi Spirit ini akan bekerja kepada orang Kristen yang silent, yang diam, tidak berani speak up, tidak berani bicara, bukan kurang ajar ya. Saya tidak pernah ngajari untuk umat jadi kurang ajar dengan hamba Tuhan. Ingat, percaya kepada Tuhan dan percaya kepada nabinya. Berarti dua-duanya itu harus kita percaya supaya kita menjadi prosper atau menjadi hidup kita mengalami kesuksesan atau segala macam. Saya ngajari kepada apa? Jangan takut untuk berkata tidak, walaupun sepertinya kok gak sesuai. Contohnya jodoh dan segala macam. Jangan takut, kalau sekalipun Nabi berkata itu jodohmu dan saudara merasa bukan jodohmu, kok boleh berkata tidak. Suatu kali kau berkata engkau adalah orang yang akan jadi matahariku, atau untuk bisa kamu harus jadi donaturku dan segala macam. Saudara berkata enggak, donaturmu ya Tuhan. Saudara berkata tidak. Pokoknya jangan mau kita dimanipulasi oleh siapapun. Ya, oleh siapapun. Kita harus belajar takut akan Tuhan dan belajar ground dengan firman. Pesan saya, keluarga HTE dan pemirsa dimanapun berada, kalau saudara menghadapi spirit ini, jangan takut untuk speak up. Bicara bukan untuk ngomong di medsos. Saya paling tidak setuju kalau orang menghina, menjelek-jelekan hamba Tuhan di medsos, Pastor. Saya belajar dari siapa? Dari Yusuf. Yusuf itu pada saat ngerti calon istrinya Maria hamil, dia berdiam-diam untuk menceraikan dia supaya tidak mempermalukan di muka umum. Itu sikap orang yang benar. Makanya kenapa Tuhan pilih Yusuf sebagai suaminya Maria. Sebagai orang percaya, kita tidak boleh mengekspos dosa siapapun di medsos dimanapun. Kita harus kasih itu menutupi dosa. Tapi bukan berarti kita tidak boleh speak up kepada orang itu. Kalau saudaramu bersalah, kau datangi dia 4 mata, bukan di medsos. Jadi belajarlah untuk menghormati Tuhan, belajarlah untuk menghormati saudaramu. Oke, Pastor, bisa doakan sebentar jemaat-jemaat supaya juga mereka semakin dalam dengan Tuhan, supaya jangan sampai tersesat ya, Pastor ya. Jangan sampai dimanipulasi lah. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bapak surga, Bapak berdoa untuk jemaat yang ada, untuk pemirsa yang ada di rumah. Kami tidak mau dimanipulasi oleh roh Isabel. Kami mau hidup, kami mau menyelesaikan destiny, kami mau menyelesaikan panggilan kami mau hidup di dalam kebenaran, karena kebenaran yang kami kenal dan kami ketahui itu yang memerdekakan kami. Kami tidak izinkan siapapun Tuhan untuk memanipulasi hidup kami. Kami tidak izinkan Tuhan ada pembunuh-pembunuh destiny dalam hidup kami seperti Elia. Tapi kami mau mencapai garis akhir dan kuat bersama dengan Engkau, bersama dengan Tuhan kami yang kami sembah, Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami percaya. Amin. Terima kasih Pastor Hengki buat waktunya. Saudara semuanya, sampai jumpa minggu depan. Keluarga Higher Than Ever Church semuanya. Kita ketemu lagi minggu depan di Deep Talk with Pastor. God bless you.